Aman, mereka akan segera keluar. Bagaimana ini? Hanya dengan kita, mustahil bisa menahan mereka. Perintah dari ketua sekte. Tidak bisa menahan pun harus menahan. Sekelompok sampah. Pergi. Akhirnya menunggu sampai ayah tutup diri untuk latihan. Hari ini kesempatan bagus untuk turun gunung. Akhirnya bisa turun gunung cari ibu. Cepat panggil ketua sekte keluar dari latihan. Tidur. King Feng yang baik, kamu jaga rumah baik-baik. Tunggu kita temukan ibu, pasti pulang. Tidak. Aku tidak percaya King Wan akan meninggalkan aku dan anak. Aku harus temui dia. King Wan pergi ke luar negeri untuk studi lanjut, tunggu dia kembali. Akan memimpin seluruh keluarga Su, kekayaan ratusan miliar. Anak miskin sepertimu, tidak pantas dengannya. King Wan juga tidak tertarik padamu. 5 tahun lalu, aku turun gunung latihan, bertemu Su King Wan. Awalnya kira jodoh takdir, siapa tahu sekarang jadi. Hantu dalam hati yang tak bisa kuatasi. Buruk ketua, putra ketua, dan yang lain turun gunung cari istri. Kacau. Mereka belum pernah turun gunung. Bahkan wajah King Wan seperti apa saja tidak tahu. Bagaimana cari? Xiao Bao, kamu tidak kuat jalan lagi? Kakak gendong kamu. Aku masih ada paha ayam. Isi tenaga dulu. Aku tidak capek. Tapi tiba-tiba ingat, kita semua tidak tahu wajah ibu seperti apa. Bagaimana cari? Ini tanda cinta ayah dan ibu. Asal temukan giok pasangan lainnya, pasti ketemu ibu. Kamu harus jaga baik-baik. Dengan kemampuan kita bertiga, cari orang mudah saja. Di dunia hanya ibu yang baik. Anak punya ibu seperti harta. Masuk pelukan ibu, kebahagiaan tak kurang. Kakak, adik, gedung di bawah gunung lebih tinggi. Banyak sekali dari Guyuan yang kita. Tidak tahu kalau ayah pakai King Kong? Bisa terbang ke atas tidak? Wangi sekali. Ternyata di bawah gunung banyak makanan enak. Makan, 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 seharian cuma tahu makan. Jangan lupa kita cari ibu. Seperti kata pepatah. Berdiri tinggi lihat jauh. Gedung depan itu paling tinggi. Kita ke sana dulu cari informasi. Anakku di mana? King Wan, kamu sudah sadar. Dokter bilang kamu melahirkan prematur. Anaknya sudah tidak ada. Apa? Aku tidak percaya. Ichen bilang akan melindungi anak kita. Aku akan cari dia. Jangan sebut nama bajingan itu di depanku, aku langsung kesal. Dengar anaknya tidak ada. Dia ambil 5 juta dari aku lalu hilang. Ayah sudah bilang, dia mendekatimu cuma demi uang. Kamu tidak mau percaya. Bagaimana bisa begini? Kalau anakku masih hidup, sekarang... Tidak lihat lampu lalu lintas? Anak bodoh mana ini? Orang tuamu di mana? Ada apa? Nona, jalan di depan terhalang beberapa anak kecil. Kalau anakku masih hidup, mungkin sudah sebesar mereka. Sudahlah, cari jalan lain. Upacara pembukaan hari ini akan dihadiri para elit Bin Cheng. Jangan sampai terlambat. Baik.
Kak, itu benda besi apa? Bisa bergerak sendiri. Ini pasti semacam mesin perang Mojia yang kuat. Hanya ahli yang bisa mengendalikannya. Mesin seperti ini ada di mana-mana. Astaga, berarti banyak sekali ahli di sini? Jadi kita harus ekstra hati-hati. Kenapa anak-anak ini pakai baju kuno? Jangan-jangan lagi syuting film? Aneh, kenapa orang sekitar terus menatap dan tertawa pada kita? Sikap baik tiba-tiba, pasti ada maksud jahat. Cepat cari tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Tempat apa ini? Kok ada banyak rumah kecil? Sepertinya ada suara dari sini. Sudah siap? Semua sudah beres. Nanti saat upacara pembukaan, Su Qingwan pasti akan kena batunya. Bagus. Ingat, jangan bocorkan sedikit pun. Kalau tidak, Tenang, Nona kedua. Kalau gagal, kepala saya yang bertanggung jawab. setelah hari ini, penerus keluarga Su akan berganti menjadi saya, Suryu. Siapa? Tolong aku. Aku mau mati. Teman, cepat selamatkan aku. Aku tahu. Ini pasti penjara. Dengar, orang di dalam teriaknya menyedihkan sekali. Mungkin sedang dihukum dengan siksaan mengerikan. Ayah bilang, menyelamatkan nyawa lebih mulia dari membangun pagoda 7 tingkat. Kak, mari kita bantu dia. Kakak, kau yang hancurkan pintunya. Sisanya serahkan padaku. Meski hanya tinggal satu napas, aku bisa menyembuhkannya. Gila banget, mau main game aja nggak tenang. Bajingan. Siapa? Adik-adik, kalian dengar sesuatu nggak? Dengar dong. Ini kan tempat buat nampung orang gila. Iya kan? Adik kecil lucu banget. Nona kedua. Zhao-hu, 3 bocah di dalam itu. Kayaknya dengar rencanaku. Kamu tahu harus gimana kan? Paham. Cewek gila itu lumayan cantik ya. Ayah bilang, makin cantik cewek, makin jago bohong. Jangan sok pinter deh. Xiao Bao nggak suka baunya. Udah deh, mana mungkin aku sebodoh itu. Ayo kita keluar. Adik-adik, kalian nyariin mama ya? Aku teman baik mamamu. Dia suruh aku anterin kalian pulang. Beneran? Beneran dong. Dia lagi nunggu di luar. Ayo ikut aku. Gampang banget nipu bocah. Sebentar lagi dimasukin karung, terus dibuang keluar kota. Aduh, tolongin aku. Kita udah 5 tahun, bukan bocah lagi. Cuma orang bodoh yang percaya sama kalian. Kakak, gebuk dia. Serbu bareng. Beres. Ayo kita pergi. Tempat ini campur aduk. Kayaknya mau cari info soal mama nggak gampang. Mending cari tempat makan dulu. Perut udah keroncongan nih. Makan mulu, seharian cuma mikir makan. Lihat tuh Xiao Bao. Kakak abang. Xiao Bao celaka. Xiao Bao dimakan perangkap. Minggir. Aku harus nyelamatin Xiao Bao. Perangkapnya hebat banget ya. Baru masuk belum lama. Xiao Bao udah jadi dabao. Jangan bengong aja, buruan kejar Xiao Bao. Kalian mau apa? Xiao Bao, ini kakak. Kamu gak kenal aku lagi? Xiao Bao lagi makan apa? Wangi banget. Kasih aku dikit dong. Ternyata mau rebut popcornku. Sayang, ada yang mau rebut popcornku. Siapa? Berani ganggu sayangku? Salah orang, lari Maaf. Hari ini ada upacara pembukaan, Ketua Kamar Dagang Kota Bin akan hadir. Kakek Huo juga akan datang. Ingat makan makanan yang ringan.
Baik, Nona. Kak kedua, kalian di mana? Kamu tidak boleh hilang. Masih butuh kamu untuk mencari ibu. Adik kecil, ada apa? Aku tidak bisa menemukan kedua kakakku. Xiao Yun, beritahu berapa aman, gunakan masalah untuk mencari orang. Ya, Adik kecil jangan panik, kamu akan segera menemukan kakakmu. Xiao Bao suka aroma tubuhmu. Kakak cantik, kamu orang baik. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kak, sekarang bagaimana? Sudah begini keadaannya. Sepertinya harus menggunakan teriakan singa. Baru bisa menemukan Xiao Bao. kakak-kakak Lin Xiao Bao, adik kalian. Lin Xiao Bao sekarang ada di sini bersama kami. Silakan segera menuju meja informasi untuk menghubungi kami. Kak, teriakan singa orang ini lebih hebat dari milikmu. Boleh tahu siapa orang hebat yang membawa Xiao Bao? Silakan muncul untuk berbicara. Beraninya keluar? Sembunyi-sembunyi. Bukan jagoan sejati. Kak kedua. Xiao Bao, kamu baik-baik saja? Xiao Bao, kami sudah lama mencarimu. Hampir saja salah orang. Aku baik-baik saja, berkat kakak cantik, aku bisa menemukan kalian. Kakak cantik, ini kakak pertamaku dan kakak keduaku. Satu bernama Lin Dabao, satu bernama Lin Erbao. Nama-nama mereka. Chen, sudahkah kamu memikirkan nama anaknya? Tentu sudah, yang pertama namanya Dabao. Yang kedua namanya Erbao. Yang ketiga namanya Xiao Bao. Pahlawan wanita, terima kasih yang besar tak perlu diucapkan. Kalau ada yang bisa kami bantu, kami bertiga pasti akan membantu. Kami pasti berjuang mati-matian. Tidak akan menolak, aku juga. Berjuang mati-matian tidak perlu. Di mana orang tua kalian? Kami sedang mencari ibu, ayah dan ibu bertengkar. Satu di atas gunung, satu di kaki gunung. Tidak ada cara lain. Terpaksa kami sendiri yang turun tangan, mencari ibu kembali. Orang dewasa memang merepotkan. Tidak ada yang bikin tenang. Kalau saja kakak cantik adalah ibu kami, pasti bagus. Kakak cantik kenapa? Gak apa-apa aku. Nona besar, upacara pembukaan siap. Lagi pula, menu makanannya sesuai perintahmu, semuanya ringan. Ada tahu hijau sup bening, sup vegetarian istana. Lalu, daging sapi salju dimasak perlahan dengan truffle hitam. Kalian pasti lapar, kakak aja kalian. Makan enak, ya? Jangan kami. Kedua, nggak bisakah kamu tahan? Malu-maluin aja. Kakak, dari pagi sampai sekarang aku cuma makan satu paha ayam. Kalau gini terus, perutku bakal kurus kelaparan. Asisten Sukingan tadi, secara khusus cek hidangannya, jangan sampai ketahuan. Pasti enggak, racun kakak seperguruanku tak berwarna dan tak berbau. Bahkan ke rumah sakit pun, enggak bakal ketahuan. Sukingwan, aku nggak percaya, setelah kecelakaan besar ini, Su Kuofeng si tua itu masih bisa lindungin kamu. Tiga anak itu, kok bisa sama Sukingwan? Para tamu terhormat, sangat terhormat. Mengundang kalian semua ke upacara pembukaan kami kali ini. Mall kami adalah kompleks komersial terbesar saat ini di Binzhou. Dia masih pidato di atas. Hukuman paling kejam di dunia adalah makanan enak di depan mata tapi nggak bisa dimakan. Nona kedua, sudah jelas. Tiga anak itu kemampuan bertarungnya luar biasa. Anak buah yang kukirim pingsan dipukul. Aku nggak mau dengar alasan, aku cuma mau tahu apa mereka bakal gagalkan rencanaku. Seharusnya enggak, tiga anak ini. Semuanya di bawah Sukingwan. Kalau Sukingwan tahu rencana kita, upacara pembukaan udah dihentikan dari tadi. Awasi ketat mereka, aku nggak mau ada masalah lagi. Ya. Kingwan, sejak kamu ambil alih bisnis keluarga Su, usahanya makin berkembang. Paman Huo puji-puji berlebihan, pencapaian keluarga Su hari ini. Gak lepas dari perhatianmu. Aku minum satu untukmu. Bagus. Kok semuanya sayur? Aku mau daging. Daging. Ketua Huo, Nona besar kami tahu kamu nggak suka yang berminyak. Sengaja undang koki bintang 3 Michelin untuk masak.
King Wan baik hati ya. Tunggu, adik. Ini tidak bisa kamu makan. Kenapa tidak bisa? Bukankah masakan yang sudah dibuat untuk dimakan orang? Bodoh. Ini disiapkan khusus untuk Pak Tua itu. Tentu saja tidak bisa dimakan. Kakak kedua, ini untukmu. Aku mau makan daging. King Wan, ini. Ini anak teman. Maaf mengganggu Paman Huo. Xiao Yun, siapkan beberapa porsi lagi. Biar semua dapat. Tidak apa-apa. Anak-anak memang suka makan. Hore. Paman baik sekali. Nona kedua, 3 anak itu. Biarkan saja. Tidakkah kamu pikir jika anak-anak keracunan, pengaruh insidennya akan lebih besar? Bau. Masih bau. Kakak, semua masakan ini bau. Tidak bisa dimakan. Nak, masakan ini jelas harum. Kok bilang bau? Maksud Erbao, semua masakan ini sudah diracuni. Apa? Racun? Benarkah? Jangan-jangan anak ini ngomong sembarangan. Kakakku adalah tabib hebat. Meski agak rakus. Tapi dalam hal pengobatan, tidak mungkin salah, Nona. Masakan ini benar-benar tidak bisa dimakan. Nona, sekarang bagaimana? Untuk amannya, lebih baik tarik saja masakannya. Konyo. Nona Su yang terhormat, hanya karena omongan. Beberapa anak kecil mau menarik masakan. Kalau ini tersiar, malu keluarga Su mau ditaruh di mana? Aku melakukan ini justru untuk menjaga muka keluarga Su. Harusnya buktikan di tempat kalau masakannya tidak bermasalah. Zhao Hu. Dia malah memakannya. Tidak takut keracunan? Aku punya pil penawar. Makan berapapun aman. Nona kedua, aku sudah habiskan. Tidak masalah. Katanya beracun? Kok dia baik-baik saja? Aneh. Seharusnya tidak. Su Qingwan, masih ada yang mau kau katakan? King Wan juga bermaksud baik. Kalau tidak ada masalah, pesta bisa dilanjutkan. Pesta bisa dilanjutkan. Tapi, 3 anak ini harus segera pergi. 3 anak ini hampir merusak rencanaku. Jangan biarkan mereka terus di sini. Tidak boleh. Mereka terpisah dari orang tuanya. Terpisah? Apa urusannya denganmu? Su Qingwan, kau kan bukan ibu mereka. Jangan lupa, 3 penipu kecil ini hampir saja merusak upacara pembukaan. Tapi, Su King Wan, ini kamu yang kurang berpikir matang. Lagi pula, mereka cuma 3 anak kecil saja. Kamu harus bisa membedakan mana yang penting mana yang tidak. Kakak cantik, kakak kedua saya bukan penipu. Xiao Bao sayang. Pulang dulu ya. Baiklah. Xiao Yun, antar mereka pulang dulu. Baik. Ayo pergi. Pergi saja juga, kalau tempat ini tidak mau menerima kami, pasti ada tempat lain yang mau. Aduh, aku belum makan apa-apa loh. King Wan, kamu memang terlalu lembut hati. Ada pepatah mengatakan, sifat anak sudah terlihat dari usia 3 tahun, dan karakternya sudah terbentuk di usia 7 tahun. Apalagi anak-anak ini banyak berbohong, bisa dilihat sifat mereka yang buruk. Lebih baik kamu jarang berhubungan dengan mereka. Aroma ini memang. Paman Huo. Paman Huo, apa yang terjadi denganmu? Paman Huo. Aku tidak bisa bernapas. Xiao Yun, cepat panggil dokter. Apakah ini keracunan? Ternyata apa yang dikatakan anak itu benar. Halo, apakah ini ambulan? Ada orang pingsan di sini. Sudah kubilang ada racun kan, tapi tidak ada yang percaya. Ini namanya, tidak mendengarkan nasihat orang tua, akhirnya menanggung akibatnya sendiri. Apakah ada dokter di antara hadirin sini yang bisa tolong? Keluarga Su pasti akan memberimu balas budi yang besar nanti. Nona, buruan. Ketua Huo sudah tidak bernapas lagi. Paman Huo. Racun yang kamu berikan sangat kuat sekali. Racun ini tidak mematikan kok. Kecuali Huo Ting Feng, memang sudah punya penyakit dari sebelumnya. Kedua hal itu digabung, jadi separah ini. Justru ini sangat kebetulan. Huo Ting Feng ada di sini. Su Qingwan juga pasti akan hancur bersamanya. Paman Huo, bertahanlah. Kakak pertama, kakak kedua, apa kita harus tolong? Tadi mereka saja sudah bilang kita adalah penipu. Karena itulah, kita harus semakin membuktikan bahwa kita bukan penipu. Lagi pula kakak kedua, kalau dia keracunan di depanmu. Kalau sampai tersebar berita, kan bisa merusak reputasimu sebagai tabib jenius. Memang ada benarnya juga. Xiao Yun, kapan ambulannya sampai? Masih harus menunggu sebentar lagi. Kalau menunggu terus, semuanya akan terlambat. Minggir semua, tabib ini mau bertindak. Erbao, sekarang ini soal hidup mati. Bukan waktunya untuk main-main. Kakak cantik, percayalah pada kakak kedua saya.
Dia benar-benar hebat. Xiao Bao, kalau kamu terus begini, aku akan marah. Seseorang, cepat bawa mereka pergi. Jangan ganggu di sini. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. 3 jarum yang kembali ke sumber. Tengah. 3 jarum yang kembali ke sumber. Bukankah ini keahlian unik Yi Chen? Bagaimana dia bisa? Mungkinkah? Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Apa yang kamu lakukan? Kalau Ketua Huo sampai terjadi sesuatu. Nona besar, dia. Xiao Yun, sudahlah. Tapi, Semuanya. Ketua Huo pingsan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Aku yang tidak melakukan tindakan darurat dengan baik. Besok, aku akan pergi ke rumah Ketua Huo untuk meminta maaf. tunggu, meminta maaf boleh, tapi jangan libatkan keluarga Su. Tenang, aku akan melepaskan status pewaris grup Su. Bagus Su Qingwan, ini yang kamu bilang. Hei, kalian terlalu meremehkanku. Dokter ajaib seperti aku sudah bertindak. Bagaimana mungkin bapak tua itu bisa mati? Anak tak tahu sopan santun, sampai saat ini. Kamu masih berani bicara sembarangan? Hari ini aku akan menggantikan orang tuamu. Memberi pelajaran yang baik, seseorang. Buang 3 anak ini keluar. Baik. Nona besar, Ketua Huo sudah bernapas lagi. Ketua Huo hidup kembali. Anak itu dan dokter ajaib. Sekarang kalian tahu kehebatanku, kan? Adik keduaku tak terkalahkan dalam pengobatan. Kamu yang paling hebat. Pengobatannya nyata, mungkinkah mereka benar-benar? King Wan, Paman Huo, bagaimana kondisi Anda? aku merasa Erbao, ini bagaimana? Ini. Masih perlu ditanya? Tadi Ketua Huo hanya dalam keadaan pingsan palsu. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi dia malah mengobatinya sampai luka parah. Su Qingwan, anak-anak ini kan kamu yang bawa masuk. Menurutku kamu adalah dalang dibalik pembunuhan Ketua Huo. Suruyu, jangan menuduh sembarangan. Apakah menuduh sembarangan? Tunggu aku tangkap beberapa. Anak ini dan interogasi, baru tahu, Zhao Hu. Tangkap mereka segera. ya. Pukulan harimau hitam. Apa itu pukulan harimau hitam yang hebat? Menurut saya, ganti namanya jadi pukulan kucing saja. Lebih cocok. Tinju awan. Benar sekali, bahkan beberapa anak kecil saja tidak bisa kamu kalahkan. Semua orang, ayo maju bareng-bareng. Berhenti. Paman Huo, Aku sebenarnya sudah punya luka lama di tubuh. Baru saja berkat pengobatan adik kecil ini. Aku bisa memuntahkan darah beku dan selamat dari bahaya. Bukan cuma darah beku, lihatlah, ada racun jelas di darah ini. Maksudmu ada racun di masakan yang aku makan tadi? Tapi Xiao Hu juga makan lo. Ini. Kakak kedua, ini jatuh dari tubuhnya. Oh, ternyata dia punya penawar racun. Pantas saja dia tidak takut keracunan. bajingan. Xiao Hu, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Aku. Zhao Hu, keluarga Su kami tidak memperlakukanmu dengan buruk. Bahkan kami juga sudah mengatur pekerjaan untuk orang tuamu. Tidak sangka kamu balas budi dengan jahat. Katakan, siapa yang menyuruhmu menaruh racun? Tidak ada yang menyuruhku. Bawa orang ini ke bawah, interogasi dengan ketat. Jalan. King Wan, musuh dari luar mudah dihalangi, tapi pencuri dari dalam sulit dicegah. Kamu harus hati-hati ya. Xiao Yun, kamu antar Paman Huo ke rumah sakit untuk periksa lagi. Baik. Kak, terima kasih karena kamu membawa ketiga anak ini membantu. Kalau tidak, Ketua Huo mengalami musibah, keluarga Su kami juga akan terseret. Suruyu, lebih baik kamu berdua agar hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika tidak, Su Qingwan, hari ini kamu beruntung. Kita lihat saja nanti. Kalau hari ini tidak ada anak-anak ini, kita semua pasti keracunan. Bukan hanya ilmunya pengobatan yang hebat, tapi juga pandai bela diri. Jika anak saya setengah hebat dari dia, saya pasti bangun ketawa bahkan dalam mimpi. Itu juga karena orang tuanya hebat. Makanya bisa mendidik anak sebaik itu, sungguh hebat. Sungguh hebat. Terlalu memuji, ini yang harus kami lakukan. Iya. Ayah kami sering mengajar kami ketika belajar, berkata, lu apa Ping? Tarik pedang dan tebas begitulah. Aduh, itu kalimatnya ketika melihat ketidakadilan. Angkat senjata untuk membantu yang lembut. Hai, kurang lebih artinya sama saja. Aduh. Ini kakak sulung dan kakak kedua aku. Satu namanya Lin Dabao, satu lagi Lin Erbao. Gak ada waktu jelasin. 3 matahari kembali ke asal, telapak awan berarak. selain Yi Chen, gak ada yang bisa 2 jurus ini. Dan nama mereka juga cocok. Jangan-jangan mereka beneran anak Yi Chen sama aku? Kakak cantik kenapa? Kakak gak apa-apa. Xiao Bao baik. Bisa kasih tahu kakak, nama bapak kamu siapa? Bapak namanya Xiao Bao. Xiao Bao, kamu bodoh banget. Bapak udah bilang dari dulu, nanti turun gunung latihan. Gak boleh sebut namanya, takut ketemu musuh. Tapi kakak cantik kan bukan orang jahat. Di sini banyak orang, gimana kalau didengar orang jahat?
Iya, takut ada orang di luar jendela. Itu ada telinga di balik tembok. Jangan ribetin itu dulu. Pokoknya gak boleh sembarangan sebut nama Bapak. Ya udah. Maaf Mbak Pendekar, kita cuma bisa kasih tahu. Gelar kehormatan Bapak itu tamu di hutan. Yang lain gak bisa dibahas lagi. Terus ibu kalian. Bapak, Dengar-dengar ketua Huo keracunan. Sebenarnya gimana sih? Bapak, ketua Huo udah gak apa-apa. King Wan, kamu yang jelasin. Bapak, Zhao Hu yang racuni makanan di pesta. Maksudnya rusak acara pembukaan. Ini kesalahan keluarga Su. Bapak, gak ada hubungannya sama aku. Zhao Hu yang nekat sendiri. Diam. Sekarang kondisi ketua Huo gimana? Berkat 3 saudara ini, mereka gak cuma sembuhin paman Huo, tapi juga tangkap Zhao Hu. Bapak kenapa? Oh, gak apa-apa. Mirip banget, benar-benar mirip banget. Anak cewek kecil ini sama King Wan waktu kecil. Kayak dicetak dari cetakan yang sama. Kepala keluarga, ibu dan anak selamat, ini anaknya Nona besar. Aku gak bakal izinin. King Wan sama si anak miskin itu bareng. Lau Liu langsung bawa anaknya pergi, tapi soal Nona besar, sembunyikan. Bilang aja anaknya udah gak ada. Mereka pasti anaknya King Wan. Jangan sampai mereka terus-terusan kontak lagi. Ketiga anak ini kehilangan kontak dengan orang tua mereka. Aku ingin mereka tinggal di rumahku sampai kita menemukan orang tua mereka. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Batuk-batuk. Kamu kan sekarang sedang sibuk dengan proyek resor itu? Dari mana ada waktu untuk mencari orang tua mereka? Biarkan Lau Liu yang menangani masalah ini. Lau Liu, ketiga anak ini diserahkan padamu. Baik, kepala keluarga. Tenang saja. Tapi, Tidak ada tapi, sudah diputuskan begini. Cepat ikut aku ke rumah sakit menjenguk ketua Huo. Anak-anak, ikut aku. Aneh. Kenapa Su Guofeng kelihatannya seolah-olah sudah mengenal ketiga anak itu? Ada orang di sini? Pergi ikuti anak-anak itu. Siap. Apakah anak-anak sudah diantar? Sudah, mereka semua sangat menurut. Mereka turun dari mobil secara sukarela di tengah perjalanan. Mereka turun dari mobil secara sukarela di tengah perjalanan. Lau Liu, kamu sudah mengikuti aku selama ini. Kalau ada apa-apa bicara saja terus terang. Kepala keluarga, Nona besar sangat sedih karena kejadian masa lalu. Dia seringkali menyimpan setengah giok permata dan meneteskan air mata diam-diam. Sekarang ketiga anak ini membawa setengah giok permata yang satunya lagi. Datang ke sini untuk mengakui hubungan keluarga, kalau bisa. Tidak mungkin, hari ini mereka mengakui hubungan. Besok King Wan sudah bisa membawanya pulang ke rumah. Aku sudah berusaha sekuat tenaga mendidik King Wan menjadi orang yang berguna. Aku juga berharap dia bisa membuat keluarga Su semakin besar, tapi dulu dia justru meninggalkan keluarga demi pria miskin itu. Ingin menjadi menantu rumah tangga dari aku Su Guofeng. Dia masih tidak memenuhi syarat. Aku tidak izinkan mereka berhubungan sama sekali. Bawahan paham. Ternyata ketiga saudara itu adalah anak dari Su Qingwan. Sungguh bagus sekali, Su Qingwan. Dari kecil sampai besar selalu kamu yang merebut barang-barangku. Sekarang akhirnya giliranku. Maaf, pahlawan wanita, kami hanya bisa memberitahu kamu. Gelar ayah kami adalah tamu hutan. tamu hutan? Li, apakah Lin ini berarti Lini Chen? Nona besar, kamu salah menulis namanya. Aku akan lihat lagi nanti. Oh iya Xiao Yun, kamu tolong bantu aku cari informasi detail tentang tamu hutan. Baik. Tunggu. Dokter bilang kamu melahirkan prematur dan anaknya tidak selamat. Coba periksa dulu catatan persalinanku 5 tahun lalu di rumah sakit. Cepetan. Oke. Kak, Kamu mau apa? aku benar-benar nggak ada hubungannya dengan racun Xiaohu. Tolong bilangin ke ayah, dia sekarang nggak mau ketemu aku. Aku takut banget. Kalau nggak ada hubungannya, ngapain takut? Kak, tolongin aku dong. Aku anak haram, ibu udah lama meninggal. Awalnya ayah jemput aku pulang, tapi dia nggak pernah suka sama aku. Dulu aku saingin kamu, cuma biar ayah perhatiin aku.
Aku beneran nggak punya niat jahat, Kak. Aku tahu. Su Qingwan, kamu gampang banget dibohongin. Mana bisa lawan aku? Barangnya udah aku dapetin, sekarang 3 bocah itu di mana? Kak, mesin mobil itu duduknya enak banget ya. Kenapa kita turun? Aduh. Kita turun gunung buat cari ibu, bukan buat bersenang-senang. Naik mobil bisa ketemu ibu? Tapi aku capek banget dan lapar, nggak kuat jalan lagi. Kalau nggak tahan sedikit aja, gimana mau cari ibu? Kata pepatah, surga bakal kasih tanggung jawab besar ke orang. Pertama, bikin pikirannya susah, badannya capek, perutnya lapar. Hehe kak, perutmu juga bunyi, ngerti apa sih? Aku lagi latihan kungfu kata. Aku juga lapar, ayo makan. Kalau Xiao Bao udah bilang gitu, ya udah. Kak, lihat, ada warung nakal di sini. Wah, berani banget buka warung nakal terang-terangan. Bao, Xiao Bao. Hari ini kita nakalin yang nakal. Anak-anak, cuma kalian bertiga? Iya, cuma kami, kenapa? Ya, mau makan apa? Sajikan semua masakan andalan kalian. Ingat, jangan coba-coba main curang nanti. Lihat kan? Nggak bisa dihindari, warung kami terbuka, wajar ada lalat. Tapi kalian tenang aja, makanan di sini bersih banget. Kami udah buka belasan tahun. Belum pernah ada tamu yang sakit perut. Kak, dia lebih hebat dari kamu. Senjata apa itu? Kuat banget. Memang jagoan warung nakal, ada benernya. Tapi nggak usah takut, nanti sebelum mulai aksi. Kita ambil senjata mereka dulu, biar aman. Kakak hebat banget. Kalian kok gak makan? Bao. Oke. Kakak, gak ada racun, ayo makan. Anak-anak ini kebanyakan nonton film silat ya. Kenyang banget, nggak nyangka makanan di kaki gunung. Lumayan enak juga. Xiao Bao, kamu kurang selera makan? Aku lagi mikir gimana caranya nyari ibu. Jadi gak nafsu makan. Santai aja, Xiao Bao. Pasti ada jalannya, ayo kita pergi. Tunggu dulu, belum bayar. Warung nakal kok berani minta bayaran? Berani banget kamu. Hari ini kita sengaja datang buat nakalin yang nakal. Wah, anak kecil nggak belajar yang baik, malah mau makan gratis. Kayaknya kalian perlu dihajar. Aduh, lepasin. Hello. Hari ini kita bikin perbuatan baik, wujudkan keadilan. Gusur warung nakal ini. Bao mana? Kakak, aku di sini. Aku udah curi senjata mereka. Hebat, Bao. Kak, ada yang makan gak bayar? Berani banget. Mari kita lihat siapa yang kurang ajar. Berani makan gratis di tempatku. Kakak kedua, dia tinggi banget. Jangan takut, aku punya senjata. Kakak, mending kamu aja yang maju. Mereka tuh yang makan gak bayar. Iya, masih kecil udah gak belajar yang baik. Mereka juga mukulin orang. Nak, ayah ibumu mana? Ayah di gunung. Kami dari kecil gak pernah ketemu ibu. Kami sembunyi-sembunyi keluar cuma buat nyari ibu. Orang tuanya pasti cerai, kasihan. Tinggal di gunung lagi. Pasti keluarganya susah. Kayaknya mereka juga kelaparan. Bos, berapa tagihan makannya? Aku yang bayarin. Anak yang gak punya ibu, kamu juga nakalin? Gak malu? Aku juga gak tahu, nak. Kalian jangan takut. Makanan kali ini gratis.
Udah kenyang belum? Kalau belum kenyang, paman masakin 2 lauk lagi. Gratis. Kakak kedua, mereka kayaknya bukan orang jahat. Wah, rame ya dagangannya. Bayar izin kios bulan ini. Izin kios apaan sih? Udah belasan tahun di sini. Nggak pernah dengar. Namaku Daoga. Mulai hari ini, daerah ini aku yang urus. Yang dulu udah lewat. Tapi sekarang kalian harus bayar sewa lapak 10.000 setiap bulan. 1 sen pun tak boleh kurang. Kalau kami tidak bayar? Hah? Berani-beraninya kalian pukul adikku. Aku lawan kalian. Setinggi itu badanmu buat apa? Sama saja sampah. Hancurkan. Lihat, ini akibatnya kalau tidak bayar. Kalian begitu kejam, tak takut karma? Karma? Hahaha, kalau ada karma, pasti aku sudah disambar petir. Sayangnya langit buta. Kalau kau cari mati, aku kabulkan permintaanmu. Karmamu sudah datang. Anak kecil dari mana? Pergi sana. Hei, aduh. Xiao Bao, kali ini kita tidak salah pukul kan? Mereka semua orang jahat. Kakak, gebuk mereka habis-habisan. Cuma beberapa bocah. Serang bersama. Bunuh mereka. Aduh, tidak baik. Lawan tangguh. Mundur. Mau kabur? Mimpi. Menurut kalian, bagaimana kita menghukumnya? Ayah bilang lawan orang jahat harus tuntas. Bagaimana kalau kita tusuk dia 2 jarum lagi? Pasti sisa hidupnya hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tolong, kasihanilah aku, wahai pangeran-pangeran kecil. Aku punya tanggungan keluarga tua dan muda. Asal kalian lepaskan aku. Aku mau lakukan apa saja. Iya, apa saja. Kalau begitu bantu kami cari ibu. Kalau tidak ketemu, suruh kakak-kakak itu pukuli kamu. Aduh. Bagaimana? Tidak mau? Mau. Tapi kalian harus beri aku informasi ibu kalian, dong. Kalau tidak, bagaimana aku cari? Yang punya separuh giok lainnya adalah ibu kami. Terus? Tidak ada lagi. Tapi, kota Binsel ini luas sekali. Hanya dengan separuh giok ini mau cari ibumu? Ini seperti mencari jarum di tubuh kami. Tidak bisa ketemu? Kakak kedua, bagaimana kalau kita tusuk saja pakai jarum? Siap. Aku bisa. Bi, biar aku pikir dulu. Sepertinya aku pernah lihat separuh giok yang lain. Jangan coba-coba bohong. Kalau tidak, aduh, aku benar-benar tidak bohong. Aku benar-benar pernah lihat separuh giok yang lain. Biar aku ingat-ingat. Aku ingat, suatu kali, saat Nona Su sedang inspeksi, dia membawa giok yang satunya lagi. kakak cantik. Nona Su, apa yang kamu maksud adalah Nona Su dari keluarga Su Qingwan? Aku tidak tahu soal ini. Statusku sangat jauh berbeda dengan mereka. Terakhir kali aku hanya melihat bayangannya dari jauh, aku dengar orang bilang, dia adalah Nona Su dari keluarga Su. Akhirnya ada petunjuk, kakak kedua. Ayo kita cari kakak cantik itu. Baik, tapi sebelum itu, rampok, serahkan semua uangmu, 1 sen pun tak boleh kurang. Para dewa kecil, ini semua hartaku, lepaskan aku. Bos, ini Xiao Dao. Ganti rugi untuk meja dan kursi yang rusak di tokomu. Xiao Dao, kalau bukan karena kamu. Aku dan adikku tidak tahu harus berbuat apa. Tidak perlu, tadi kamu sudah mentraktir kami makan, kita sudah beres. Terima kasih, para dewa kecil, terima kasih. Lain kali kalau ada kesempatan, datang lagi ya. Pak, para dewa kecil, kakiku ini. Pulang istirahat sebentar pasti sembuh. Kalau lain kali aku lihat kamu menindas orang lagi. Aku tidak berani, aku tidak berani lagi. Sudah kuduga kamu tidak berani. Ibuku adalah Nona Su dari keluarga Su. Nanti aku akan melaporkannya padanya. Iya, aku tidak berani lagi. Ayo pergi. Nona, ini catatan rawat inapmu saat melahirkan 5 tahun lalu. Baik, kamu keluar dulu. Baik, Apakah mereka anak-anakku? Segera akan ketahuan. Wah, tempat ini terlalu besar. Kepalaku pusing berputar.
Rumah mana yang punya ibu? Bodoh. Kamu tidak lihat ada nama di pintunya? Cari saja yang marga Su. Aku temukan di sana. Bagus sekali, Xiao Bao, ayo pergi. Sama persis, dia ibu. Ibu? Ayah tidak bohong. Anaknya benar-benar tidak selamat. Maaf, Nona. Perintah kepala keluarga sulit dilawan. Kalian bukan 3 anak yang tadi siang di pesta itu? Kalian cari kakak untuk apa? Lapar? Aku. Giok ini. Mungkinkah kalian? Kalian adalah anak-anakku. Bagus sekali. Aku pikir tidak akan bertemu lagi dengan kalian. Ternyata ibu kita adalah dia ya. Aku kira yang lain seharusnya tidak salah. Pasti dia ya. Tapi, Anak-anak, ayo, cepat panggil ibu. ibu, Iya. Anak baik, ada apa denganmu? Xiao Bao cepat panggil. Xiao Bao. Bukankah kamu paling ingin bertemu ibu? Tidak apa-apa. Kalau tidak mau panggil, tidak usah. Aku terlalu kasar pada kalian di pesta siang tadi. Xiao Bao sekarang marah. Juga wajar. Tapi ibu juga tidak ada pilihan di mata orang lain. Aku adalah nona kedua keluarga Su yang cantik, tapi di keluarga Su. Aku akan tidak bisa dibandingkan dengan Su. Aku hanya bisa berjuang mati-matian karena aku tahu. Hanya dengan menguasai kekuatan keluarga Su, aku bisa memanfaatkan keluarga Su. Baru ada kesempatan menemukan anak-anakku. Ibu jangan menangis. Ibu kami tidak menyalahkanmu. Anak baik. Xiao Bao, apakah kamu mau memaafkan ibu? Ibu, Anak baikku. Su Qingwan, kamu mudah sekali ditipu. Bagaimana bisa melawanku? Nona besar, ketiga anak itu ada di seberang. Nanti apa yang harus dilakukan, kamu sudah tahu kan? Tahu, bawahan akan memainkan sandiwara, biar mereka tahu. Setengah giok lainnya ada padamu. Ingat, tingkat tertinggi kebohongan adalah 9 benar 1 palsu. Gunakan otakmu lebih banyak. Su Qingwan, mulai hari ini, akulah ibu anak-anakmu. Anak-anak, ayo, ibu ajak kalian pulang. Camilan keripik kentang ini enak banget. Coca-Cola ini juga manis banget. Ah dah. Makan serangan bor naga naiku. Pergilah ketiga. Kak kedua, ayah bilang malam harus makan sedikit. Kamu tidak boleh makan lagi. Enak banget. Aku makan sedikit lagi yang terakhir. Kak besar sudah jam malam. Kenapa kamu belum tidur? Menang dulu. Tunggu menang dulu baru tidur. Aduh, kak besar kak kedua, aku akan lapor ke ayah. Hah, sepertinya harus keluarkan jurus pamungkas. Erbao. Punggung kalian gatal lagi ya? Ayah, kami tidak akan berani lagi. Hah, nyaris bikin mati kaget. Barusan aku benar-benar mengira ayah datang. Xiao Bao, lain kali jangan.
Lagi pakai suara ayah untuk menakuti kami. Orang menakuti orang bisa bikin mati kaget. Hah, siapa suruh kalian tidak mau dengerin aku bicara? Xiao Bao, kamu mau bilang apa? Aku tidak suka Suryu. Menurutku dia bukan ibu kita. Tapi gioknya cocok semua. Selain giok, apa ada cara lain? Untuk membuktikannya, ini kan ibu kita, harus hati-hati. Masuk akal, Erbao. Kamu ada ide? Oh iya, tes darah. Rencananya adalah Menarik. Ayo kita main-main dengan kalian. Nona kedua, ngapa repot-repot buang waktu dengan beberapa bocah? Langsung pakai mereka untuk ancam Su Qingwan. Kan lebih baik? Mereka bukan anak biasa. Dan lagi, bukankah lebih menarik kalau pakai anak Su Qingwan untuk melawan Su Qingwan? Anak-anak, ayo makan. ingat, nanti ikuti rencana kemarin. Xiao Bao mulai dulu, bilang ibu kelihatan kurang sehat. Lalu Erbao tawarkan bantu periksa. Ambil darah pakai jarum, lalu sembunyiin. Aku tidak tahu kalian suka apa, jadi siapin banyak-banyak. Xiao Bao. Ibu, kamu kelihatan. Xiao Bao, telur ceplok ini lembut banget, coba. Gak apa-apa, kalian makan dulu. Aku mau pasang plester. Kesempatan bagus. Cepat. Sudah rencanain banyak, ternyata dapatnya gampang. Bagus sekali. Dia ibu kita atau bukan, sebentar lagi ketahuan. Bocah-bocah ini, pikir ini zaman dulu? Tes darah? Hah, sudah ketinggalan zaman. Cukup tambah tawas ini, darah bisa cepat nyatu. Wah, nyatu. Dia benar-benar ibu kita. Xiao Bao, sekarang tidak perlu khawatirkan? Lihat, tes darahnya juga oke. Aku masih merasa aneh. Semuanya terlalu lancar. Seperti sudah diatur. Tenanglah, Xiao Bao. Kamu kebanyakan mikir. Baiklah. Anak-anak, kalian lagi ngapain? Nggak apa-apa. Ibu, tanganmu udah nggak apa-apa kan? Udah baik, ayo makan dulu. Nanti habis makan, ibu ajak kalian main. Iya, baik. Siapa? Xiao Bao, cepat buang airnya. Siapa itu? Su Qingwan. Kak, ada apa cari aku? Proyek resor perusahaan, gara-gara 3 penghuni liar. Udah mandek 2 bulan, nggak bisa ditunda lagi. Kalau nggak, rugi besar. Awalnya aku mau ketemu mereka hari ini. Tapi ada urusan mendadak. Ini kontrak dan penawarannya. Kamu coba nego sama mereka. Kalau nggak bisa, ya lewat jalur hukum. Oh iya, soal Zhao, udah aku kasih tahu ayah. Kamu nggak usah khawatir lagi. Oke. Hah, Su Qingwan? Anakmu udah kurebut, masih mau bantu gini. Bodoh banget. HM, ini mungkin kesempatan bagus. Ada apa, Ibu? Ibu, kenapa? Nggak apa-apa, cuma tadinya janji mau ajak kalian main. Tapi ada urusan kantor. Kalau nggak beres, Su Qingwan pasti cari alasan buat nyusahin aku lagi. Kalau begini terus,
Gampang, Ibu. Serahkan aja sama kami. Kalian? Tapi, Tenang aja, Ibu. Kami jago kok. Betul, kalau kami yang urus, pasti beres. Ya kan, Xiao Bao? Iya. oke. Anak baik, urusan ini serahkan sama kalian ya. Iya. Satu pukulan aja nggak tahan. Gimana sih gue ngajar kalian? Bangsat semua. Cuma trik receh. Siapa? Jurus ala kadarnya. Berani menghina kungfu keluargaku? Mau mati? Ayo, gue lawan pakai satu tangan aja. Dasar bocah, lu mau mati ya? Ini, jurus apa ini? Mau belajar? Aku ajari kamu. Aku sengaja minta Master Feng Shui hitung Feng Shui halaman ini. Bisa bantu ayahku sembuh. Mustahil aku jual. Kalau aku bisa sembuhkan ayahmu, Tenang, dalam luar negeri, sudah aku jual semua. Semua angkat tangan. Kamu anak kecil. Berani ngomong gede banget? Kalau kamu bisa sembuhkan ayahku, halaman ini aku kasih gratis. oke, kamu yang bilang ya. Bangsat, lu ngapain? Jangan pikir karena lu anak kecil. Aku nggak berani pukul. Aku tahu kamu lagi panik, tapi jangan panik dulu. Apa? Aku bisa berdiri. Aku bisa jalan. Kalau nggak salah, tadi bilang gratis ya? Tinggal satu lagi, tugas selesai. Semangat! Nenek kami, Aku tahu kalian mau apa. Jangan buang waktu. Aku pasti nggak jual rumah. nenek, ada yang sakit? Aku bisa bantu. Nggak perlu. Aku sehat-sehat aja. Nenek, sini udah tua. Kenapa nggak ganti rumah baru? Lagi pula sendirian kan kesepian. Siapa bilang sendirian? Aku punya anak perempuan. Dia sebentar lagi pulang. Kalian? Anak kecil berani-beraninya usir aku. Pergi. 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 Dia nggak mau dengerin. Gimana sekarang? Aku ada ide. Coba cari anak perempuannya. Anak perempuan? Anak perempuan Nek Liu itu. Udah meninggal beberapa tahun lalu. Mau cari di mana? Apa? Xiao Yun. Suruh Yu gimana? Ada kabar? Belum. Tapi Nona, aku udah selidiki 3 keluarga. Penghuni bandel itu. 2 pertama masih oke. Tapi yang terakhir, Kenapa? Nenek Liu ini, dulu anak perempuannya hilang. Terus meninggal. Sejak itu, mentalnya nggak normal. Dia ngotot nunggu anaknya pulang. Aku khawatir dia nggak bisa atasi, mungkin bakal. Cepat ke rumahnya. Kalau jual rumah, anakku sayang, nggak bisa nemuin jalan pulang. Nek Liu ini kasihan juga. Suaminya udah lama meninggal. Sekarang tinggal dia sendiri. Masih menunggu anak perempuannya yang takkan kembali. Aduh. Erbao, kamu ahli pengobatan, bisakah? Orang hidup, sakit seberat apapun, aku bisa sembuhkan. Tapi yang sudah meninggal puluhan tahun ini, kamu cuma bisa cari Kaisar Gyo. Aduh, memang tak ada cara lain? Oh, aku ada ide bagus. Kalau tak bisa cari yang asli, cari yang palsu, pura-pura jadi dia.
Iya, suara seruling Xiao Bao bisa hipnotis. Bisa pura-pura jadi anak perempuan Nenek Liu. Ini kan bohong? Xiao Bao yang baik, tolonglah bantu. Aku sudah janji sama Mama. Iya. Ini juga bisa penuhi keinginan Nenek Liu secara tidak langsung. Baiklah. Suara ini? Nanan? Mama, aku pulang. Nananku? Akhirnya kamu pulang. Bagus sekali. Lihat wajah kecilmu ini, kok bisa kurus begini? Tahun-tahun di luar, pasti banyak menderita. Tunggu ya. Mama buatkan makanan enak untukmu. Nanan, makan yang banyak, ya. Aku. Ada apa, Nanan? Ini kan semua makanan kesukaanmu? Sekarang tinggal dia sendiri, masih menunggu. Anak perempuannya yang akan kembali. Ini juga bisa penuhi keinginan Nenek Liu secara tidak langsung. Aku makan. Nanan, Mama buatkan banyak baju baru untukmu. Coba lihat pas tidak. Pas, Mama. Nanan, yang penting kamu pulang. Mama selalu menantimu. Menantimu besar, menantimu dapat jodoh baik. Menantimu beri Mama cucu yang baik. Tapi, Mama sudah tua. Sebenarnya aku. Tidak apa-apa, Nanan. Mama tahu. Kamu bukan Nananku. Apa? Anda sudah lama tahu? Tapi tadi. Mama tua, tapi belum pikun. Sudah lama sekali berlalu. Aku tahu, Nananku. Takkan pernah kembali lagi. Maaf, Nenek. Aku tak seharusnya menipu Anda. Kamu tak perlu minta maaf. Kamu membuatku melihat Nanan. Kamu yang sudah menghilangkan bebanku, aku yang harus berterima kasih padamu. Nanan tidak akan kembali. Aku juga tidak perlu menunggu lagi. Sudah lama sekali. Kenapa Xiao Bao belum kembali juga? Jangan-jangan ketahuan? Bagaimana Xiao Bao? Bagus sekali. Hebat, Xiao Bao. Bukannya kamu sudah berhasil? Kenapa masih terlihat? Tidak senang? Tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Nona, bukankah itu Nenek Liu? Nenek Liu, kamu mau pergi berlibur? Tidak, aku memutuskan pindah. Kalian dari grup Su, kan? Berkat kalian kali ini, gadis kecil yang kalian cari. Hatiku jadi lega. Tolong sampaikan terima kasihku padanya. Nona. Gadis kecil yang dia maksud siapa ya? Xiao Yun, kalau ada waktu, tolong selidiki hal ini. Proyek ini sangat penting, jangan sampai ada kesalahan. Baik. Anak-anak, kalian hebat sekali. Mama sayang banget sama kalian. Mama, kalau nanti ada pekerjaan seperti ini lagi, serahkan saja pada kami. Baik. Benar-benar anak mama yang baik. Su Qingwan, anak-anakmu sangat berguna ya. Mama ada urusan keluar sebentar. Siang mau makan apa? Beli sendiri ya. Su Gofeng, kamu setiap hari bilang aku tidak sebaik Su Qingwan. Tidak mengizinkanku ikut campur urusan internal grup. Sekarang dengan beberapa kontrak ini, aku lihat kamu masih bisa cari alasan apa lagi. Bao, Xiao Bao, kalian mau makan apa?
Aku mau makan burger minum cola. Xiao Bao, kamu? Aku tidak lapar. Xiao Bao, kamu tidak enak badan? Tidak apa-apa. Cuma merasa ibu kita agak berbeda dengan ibu lain. Nanan, kamu makan yang banyak ya. Nanan, Mama sudah buatkan banyak baju baru untukmu selama ini. Coba lihat pas tidak. Apa bedanya? Bukannya ibu baik-baik saja sama kita? Xiao Bao, kamu kebanyakan mikir lagi ya? Bukan. Ayah juga sayang kita, tapi dia tidak pernah mengizinkan kita begadang atau makan banyak camilan. Ibu cuma tahu kasih kita uang, tidak peduli pada kita. Aku rindu ayah. Ketua, beneran mau turun gunung? Ya. Aku benar-benar khawatir dengan Dabao dan mereka. Tapi bagaimana rencana Bapak mencari ketua muda dan mereka? Area kaki gunung terlalu luas. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tenang, aku punya cara sendiri. Kamu jaga rumah dengan baik saja. Baik, Aku tidak akan lari lagi. Kali ini, aku akan hadapi ketakutanku sendiri. Hal yang Sukingwan tidak bisa lakukan, aku berhasil melakukannya. Aku tahu. Ayah, aku berhasil menghindari kerugian puluhan juta bagi perusahaan. Bukankah ini sudah membuktikan kalau aku lebih kuat dari Sukingwan? Sebenarnya kamu mau bilang apa? Aku ingin sebuah kesempatan bersaing secara adil dengan Sukingwan. Aku akan buktikan, akulah penerus keluarga Su yang sebenarnya dan layak. Tidak mungkin. Kenapa? Hanya karena aku anak haram? ini tidak ada hubungannya dengan status. Suruyu, aku sudah memberimu kesempatan. Proyek renovasi kota tua, kuserahkan padamu. Tapi apa yang kamu lakukan? Mengumpulkan sekelompok Preman sebagai tim pembongkaran, membuat perusahaan jadi berantakan. bahkan hampir menyebabkan korban jiwa. Itu untuk mengejar target. Lalu bagaimana dengan kasus Sauhu? Aku paham kamu bersaing dengan Wan King. Tapi kamu anggap nyawa seperti mainan. Membawa perusahaan ke jalan yang salah, keluarga Su cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Aku? Jangan lanjutkan lagi, singkirkan niatmu yang licik itu. Aku masih bisa menjaminmu kaya seumur hidup. Kalau kamu pakai cara kotor lagi, aku akan kirim kamu ke desa untuk bertani. Ayah? Tidak, aku tidak rela. Keluarga Su adalah milikku. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Kepala keluarga, sadarlah. Kepala keluarga. Seseorang, cepat bawa kepala keluarga ke rumah sakit. Kepala keluarga. Paman Liu, bagaimana bisa ayah seperti ini? Kepala keluarga mungkin tidak sengaja terpeleset dan jatuh dari tangga. Jadi, Apa kata dokter? Belum ada hasilnya. Ayah, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Kalau ayah sampai kenapa-kenapa. Apa yang harus aku dan kakak lakukan? Ayah orang baik, pasti akan baik-baik saja. Dia tidak boleh sadar, kalau tidak aku hancur. tolong, siapa keluarga Su Guofeng? Saya. Dokter, bagaimana kondisi ayah saya? Hai, maaf, kami sudah berusaha maksimal. Ayah saya tidak tertolong lagi? Dokter, tolong Anda harus cari cara untuk menyelamatkan ayah saya. Berapapun biayanya tidak masalah. Kami sudah berusaha maksimal, tapi Tuan Su Guofeng, kepalanya mengalami benturan yang sangat parah. Darah beku sudah menekan saraf otak, sulit untuk pulih sepenuhnya. Kapan ayah saya bisa sadar? Ini sulit dipastikan. Mungkin 1-2 minggu lagi sudah bisa sadar. Mungkin juga tidak akan pernah sadar lagi. 1-2 minggu. Cukup untuk aku menguasai keluarga Su. Dokter, tidak ada cara lain lagi? Kecuali Huatuo hidup kembali. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Sanyang Gui Wan Zhen, tengah. Ada cara. Paman Liu, segera kirim orang untuk mencari 3 bersaudara itu. Mereka pasti bisa menyembuhkan ayah. Baik, Kakak, mereka hanya anak-anak. Kamu tidak boleh gegabah karena panik. Lihatlah pasti bisa menyembuhkan penyakit ayah. Tidak boleh, aku harus segera sembunyikan mereka. Kalau begitu aku juga ikut bantu mencari. Nona besar, ada satu hal yang harus aku sampaikan padamu. Apa itu? Setelah kepala keluarga jatuh dari lantai atas, aku memeriksa di lantai atas. Di atas meja ruang belajar, aku menemukan ini. Ini kontrak dan penawaran harga. Kamu cari mereka untuk bernegosiasi.
Ini kontrak yang aku berikan pada Suryue. Selain itu, aku dengar dari pelayan rumah, sebelum kepala keluarga jatuh. Sepertinya hanya nona kedua yang mencarinya di atas. Paman Liu, maksudmu? Aku tidak tahu, Nona besar. Sebelum semuanya jelas, lebih baik hal ini dirahasiakan dulu. Anak-anak, selama waktu ini, kalian jangan sekali-kali meninggalkan kamar ini. Makanan dan air sudah aku siapkan. Ada apa, Bu? Kakek kalian jatuh dari tangga, luka parah. Aku curiga ini ulah Sukinwan. Selanjutnya, mungkin dia akan berbuat jahat pada kalian. Untuk memaksaku. Benarkah? Tapi aku rasa kakak cantik itu orang baik. Wajah bisa dilihat, hati tidak bisa. Sekarang demi posisi kepala keluarga. Sudah gila, kita harus berhati-hati. Ibu, apakah kau dalam bahaya sekarang? Tenang, ibu punya cara menghadapinya. Asal kalian tidak keluar dari kamar ini. Ya. Sukingwan, jangan harap kau bisa menemukan mereka. Xiao Dao, Jadwalkan pertemuan dengan para bos tua di perusahaan itu. sudah waktunya mereka memilih pihak. Kenapa tiba-tiba diadakan rapat direksi? Ada apa? Tidak tahu, tapi Direktur Yo, Wang, dan Chen semuanya datang. Aku rasa ini bukan hal baik. Nona, kau harus berhati-hati. Hari ini langkah semua orang datang lengkap. Siapa kau? Cepat bangun, ini tempat duduk Nona. Kakak, kau sudah duduk di posisi ini cukup lama. Sudah waktunya aku duduk di sini. Suryu, posisi ini bukan semaumu untuk duduki. Harus melalui keputusan rapat direksi penuh. Aku lupa memberitahumu tadi. Rapat direksi sudah menyetujui keputusan terbaru, memilihku sebagai Ketua Direksi baru Grup Su. Tidak mungkin. Suryu, kau pasti berbohong lagi. Bohong? Kau pikir ini mainan anak-anak? Sekarang, atas nama Ketua Direksi baru Grup Su, aku umumkan. Kau dipecat. Apa? Nona, mereka. Paman Zhang, Wang, Chen, kalian juga setuju dengan keputusan Suryu? Ruyu berhasil memajukan proyek resor peristirahatan. Kemampuannya jelas bagi semua. Dia jadi ketua direksi tidak masalah. Paman Yo, kau menggunakan saluran dan sumber daya perusahaan untuk membuka perusahaan baru di Provinsi Utara. Sepertinya menghasilkan banyak uang. Oh itu? Ayahmu sudah tahu sejak lama. Hei, jangan-jangan kau mau mengancamku karena ini? Kau masih hijau. Tapi kau pergi ke Provinsi Utara bukan hanya untuk buka perusahaan. Tapi juga akrab dengan istri keempat Paman Chen. Katakan apa yang kau inginkan. Aku ingin jadi ketua direksi. King Wan, kita semua saudara. Siapapun yang duduk di posisi itu sama saja. Suryu. King Wan sudah menjalankan tugas ketua direksi dengan baik. Aku tidak bisa membantumu. Paman Wang, belum lama ini kau dan Paman Chen di luar negeri bekerja sama membeli tambang batu bara, tapi ternyata sudah dieksploitasi. Katanya rugi banyak, ya? Bisnis itu ada untung ruginya. Tapi katanya tambang batu bara itu milikmu. Kalau hal ini sampai diketahui Paman Chen. Suryu, jangan lanjutkan. Saya akan dukung sepenuhnya kamu jadi direktur utama. Paman Chen, Anda tahu, saya paling hormat pada Anda. King Wan, saya selalu di pihakmu. Tetap Anda yang paling bisa diandalkan. Tapi cuma saya sendiri percuma. Sekarang arusnya sudah begini. Saya juga tidak ada pilihan lain. Syarat apapun yang kamu ajukan percuma. King Wan saya lihat tumbuh besar. Saya tidak akan bantu kamu melawannya. Saya tidak berniat menawarkan syarat, cuma memberitahu. Paman Yo dan Paman Wang sudah setuju mendukung saya. Kalau Anda menentang, saya akan gabung dengan mereka untuk usir Anda dari perusahaan. Apa? Paman Chen, kedua anakmu kuliah di luar negeri. Ditambah istri baru yang kamu nikahi, setiap bulan butuh banyak uang, kan? Saya tidak akan mendukungmu. Tidak apa, asalkan Anda juga. Tidak mendukung Su Qingwan. Bagaimana? Su Qingwan, masih ada yang mau kamu katakan? Suryu, jangan lupa. Pemegang saham terbesar perusahaan adalah keluarga Su, dan saya masih pewaris resmi keluarga Su. Su Qingwan, kamu tidak akan lama sombongnya.
keluarga Su ini pasti jadi milikku. Nona besar, dokter menyarankan kepala keluarga pulang beristirahat. Di lingkungan yang familiar, kemungkinan sadar lebih besar. Baik, Paman Liu, repotkan Anda. Masalah perusahaan saya dengar, tunggu kepala keluarga sadar. Semua akan membaik. Ayah, sejak Yi Chen pergi, anak hilang. Saya fokuskan semua tenaga di perusahaan. Tak berakhir seperti ini, apa aku benar-benar salah? Ayah, bangunlah, tolong. Aku benar-benar tidak kuat lagi. Orang di foto ini bukannya Lin Xiaobao? Ayah, kenapa ada fotonya? Ketiga anak ini terpisah dari orang tuanya. Aku ingin mereka tinggal di rumah sampai orang tuanya ditemukan. Tidak boleh. Sekarang kalau dipikir-pikir, siapa yang dulu terhadap Xiaobao mereka? Juga aneh. Paman Liu, Ada apa, Nona besar? kenapa ayah punya foto Xiaobao? Apakah mereka sudah saling kenal sejak awal? Nona, ini bukan foto Lin Xiaobao. Oh, itu kamu. Paman Liu, apa kamu bercanda? Ini jelas Xiaobao. Bagaimana bisa jadi? Paman Liu, apa maksudmu? Nona, betul. Ini adalah fotomu ketika kamu masih kecil. Xiaobao dan aku ketika kecil penampilannya sama? Jangan-jangan. Xiaobao suka aroma tubuhmu. Kakak cantik, kamu orang baik. Mereka adalah kakak pertamaku dan kakak keduaku. Satu bernama Linda Bao, yang satu lagi bernama Lin Erbao. Kalau saja kakak cantik. Bisa jadi ibu kami, itu pasti sangat bagus. Xiaobao adalah anakku. Dabao dan Erbao juga. Anakku tidak mati. Tuan rumah, Nona sudah menebaknya sendiri. Aku juga tidak melanggar perintahmu, ini bisa dibilang takdir juga kan? Tidak begitu, Paman Liu. Aku sudah menyuruh Xiao Yun memeriksa catatan di rumah sakit. Kenapa mereka bilang anakku sudah tidak ada? Laporan itu, aku palsukan sesuai perintah tuan rumah. Yang asli ada di sini. Ternyata aku ditipu waktu itu, anakku masih hidup. Aku harus pergi cari mereka. Nona, jangan terburu-buru. Kamu sekarang juga tidak tahu. Di mana anak-anak itu berada kan? Nona, aku sudah dapat kabar tentang ketiga saudara itu. Di mana mereka? Nona, apa yang terjadi denganmu? Nona, jangan terlalu emosi. Xiao Yun, lanjutkan bicaramu. Bukankah kamu menyuruhku memeriksa? Siapa yang membujuk? Nenek Liu pindah? Nona, Siapa gadis kecil yang dia bicarakan itu? Xiao Yun, luangkan waktumu untuk memeriksa hal ini. Hal ini sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan apapun. Kemudian, aku memeriksa CCTV di sekitar situ. ternyata itu memang ketiga saudara itu, tapi aku juga aneh. Mengapa mereka datang membantu kita? Itu Suruyu. Aku tidak mau main lagi permainan ini. Aku sudah menyelesaikannya berkali-kali. Aku juga sudah tidak bisa makan lagi. Xiaobao, buku apa yang kamu baca? Ensiklopedia. Dari namanya saja sudah terasa sangat membosankan. Tidak membosankan sama sekali. Dan menurut apa yang tertulis di buku, pengakuan hubungan dengan meneteskan darah tidaklah ilmiah. Apa maksudnya? Tes darah dipengaruhi banyak faktor. Pencampuran darah tidak selalu berarti ada hubungan darah. Jadi, Suruyu apakah benar ibu kami? Belum tentu. Hai, Xiaobao mulai lagi. Sudah biasa saja. Aku tidak bercanda. Menurut buku, tes DNA adalah cara paling ilmiah untuk membuktikan hubungan darah. Baiklah, jadi tes DNA itu bagaimana caranya? Cukup sehelai rambut. Kebetulan bosan di rumah, ayo cari ibu. Kalau ketemu penjahat, sekalian kita selesaikan. Kak, pintunya terkunci. Lihat aku.
Suruyu, Su Qingwan, apalagi yang kau mau? Kau sudah tidak ada hubungan dengan perusahaan. aku cari anakku. Anak apa? Aku tidak mengerti. Lin Bao, Lin Erbao, Lin Xiaobao adalah anakku. Aku tahu mereka ada di sini. Bawa aku ke mereka. Aku tidak lihat mereka. Kau gila rindu anak? Lepaskan. Kalau tidak bawa aku, jangan harap pergi. Ibu mana? Di sini. Kakak cantik. Ibu, Dabao, Erbao. ibu, kau baik-baik saja? Apa? Aku bantu. Ibu baik-baik saja. Kenapa kalian keluar? Kami rindu ibu, lalu datang. Tapi baru datang. Langsung lihat orang jahat ini mengganggu ibu. Xiao Bao bilang dia orang baik. Aku rasa dia yang tertipu. Dabao, Erbao, aku ibu kalian. Suruyu bukan. Wanita jahat, jangan bergerak. Aku tidak segan. Aku biasanya tidak pukul wanita, kecuali yang ganggu ibu. Kakak cantik, ada bukti? Kau ibu kami? Ada. Aku punya giok. Itu hadiah cinta dengan ayah kalian. Giokku. Mana giokku? Kau cari ini? Kak, tolong bantu aku. Suruyu, kau curi giokku. Su Qingwan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ini jelas-jelas giok milikku. Erbao, aku sudah bilang dari dulu, Su Qingwan akan punya niat jahat pada kalian. Sekarang lihat kan? Kalian harus jauhi dia. Hati-hati jangan sampai tertipu. Ayo kita pergi. Erbao, dengar aku. Suruyulah penipunya. Aku, Kamu minggir. kenapa bisa begini? Kenapa? Xiao Bao, aku benar-benar ibumu. Xiao Bao, kemari. Maafkan aku. Peluk. Anak. Wanita jahat, jangan kamu gerak. Anak itu anakku. Nona, ini rumah sakit. Jangan buru-buru. Anak-anak sudah dibutakan oleh Suruyu. Mereka sama sekali tidak percaya, kamu pergi pun tidak akan berguna. Lalu bagaimana? Nona, kamu terlalu khawatir. Sebenarnya banyak cara. Misalnya, pakai tes DNA. Atau bawa catatan rawat inap dulu, hadapi langsung. Anak-anak itu pintar, pasti akan sadar. Iya, Nona. Kamu istirahat dulu yang baik.
Aku dan Paman Liu sekarang akan persiapkan, lalu kita pergi bersama. Untuk bawa pulang anakmu. Xiao Yun, Paman Liu, urusan ini aku serahkan pada kalian. Halo, Halo, Su Qingwan, mau anakmu? Suryu, kamu mau apa? Sederhana, bawa perjanjian pengalihan saham. 1 jam lagi, kita ketemu di luar kota. Ingat, hanya kamu sendiri yang datang. Kalau tidak, seumur hidup. Jangan harap bisa lihat anakmu lagi. Berani sentuh anakku. Aku pasti tidak akan biarkan kamu. Halo? Halo? Paman Liu, Nona tidak ada di rumah sakit. Aku sudah ke kantor, tapi tidak menemukannya. Pelayan bilang, Nona tadi sempat pulang sebentar. Cetak perjanjian saham Su Group. Pasti Suryu. Paksa Nona untuk alihkan saham dengan ancaman anak. Wanita ini terlalu jahat. Aduh, yang aku khawatirkan sekarang adalah keselamatan Nona. Setelah kepala keluarga terluka dan pingsan, dalam dibalik semua ini, sangat mungkin adalah Suryu. Maaf, izin menginterupsi. Yang kalian bicarakan adalah Nona Su Qingwan. Betul, kamu. Kalau Su Qingwan dalam bahaya, aku bisa bantu. Tian Di Wuji, Wan Li Zuizong. Ketemu. Tunggu, kamu siapa sih? Lin Yichan. Ada yang panggil aku Lin Jianke. Lin Jianke. Ini perjanjian transfer saham. Anakku di mana? Anak apa? Suryu bilang, aku bawa perjanjian ini tukar anakku. Nggak heran Nona kedua bilang kamu mudah ditipu, omong kosong gini juga percaya. Bodoh banget sih. Kalau maju lagi, aku robek kontrak ini. Biar Suryu nggak dapat apa-apa. Asal kamu hilang, keluarga Su pasti jadi milik Nona kedua. Bunuh dia. Jangan takut, aku datang. Yi Chen. Selesaikan mereka dulu, baru ngobrol lama. Lagi-lagi ada orang bodoh. Kebanyakan baca novel, berdandan kayak gini. Kamu pikir kamu jagoan silat? Tebakanmu benar. Ini, benar-benar ngeri, 3 bocah kemarin. Sudah cukup aneh. Nggak nyangka sekarang datang yang lebih ganas. Kok tusuk kaki lagi? Tunggu, Yi Chen. Anak-anak masih di tangan mereka. Maksudmu udah bawa mereka? Iya, tolong jangan bunuh aku. Aku bisa bantu cari anak-anak. Qingwan, ini gimana? Dabao mereka ditipu Suryu. Mengira dia ibunya. Kita harus cepat cari mereka, nanti anak-anak bahaya. Bocah-bocah bodoh ini. Dabao mereka masih kecil, wajar kalau tertipu. Tapi untungnya mereka punya kemampuan. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah cara melawan balik. Suryu. Yi Chen, kamu pulang kali ini cuma untuk anak-anak. Atau Hatiku sudah tertutup untuk cinta. Tak peduli urusan duniawi lagi. foto ini bukan kami. Aduh, kamu salah lihat. Yi Chen masih sama seperti dulu, keras kepala tapi hatinya lembut. Baik. Kamu bilang tidak peduli urusan duniawi. Lalu kenapa kamu ambil 5 juta ayahku? Siapa yang ambil 5 jutamu? Bukannya dulu kamu yang tinggalkan. Aku dan anak pergi ke luar negeri, sekarang malah menyalahkan aku. Bertahun-tahun ini, aku susah payah membesarkan anak sendirian. Betapa sulitnya, mereka setiap hari merengek. Minta ibu. Kamu malah bisa tertawa? Yi Chen, dulu aku ditipu ayah. Bertahun-tahun ini, aku sangat merindukanmu. Pahlawan, kakiku sudah mati rasa. Sudah punya rencana balas dendam?
Suruyu kan suka menipu. Balas dengan cara yang sama. Lakukan saja, anak bisa kucari kapan saja. Semua sudah selesai? Tunang nona kedua, sudah beres. Tapi baru dapat kabar. Sukuo Feng ada tanda sadar. Apa? Nona kedua, sekarang gimana? Aku yang urus sendiri. Ayah, grup Su sudah sepenuhnya di kendaliku. Su Qingwan juga sudah kuselesaikan. Aku akan jadi kepala keluarga Su. Kenapa harus bangun sekarang? Intinya masih meremehkanku, anak haram ini. Tapi kamu tak menyangka, pemenang terakhir adalah aku. Hari ini kamu mati. Aku akan beri pemakaman megah. Ruyu, kamu salah. Aku tak pernah merendahkanmu karena status. Yang merendahkanmu selalu dirimu sendiri. Bukannya koma? Kok? Penyakit ayah sudah sembuh. Suruyu. Ini kamu yang cari masalah. Su Qingwan, kamu tidak mati. Setiap hari tipu orang, tak disangka. Suatu hari ditipu orang. Ruyu, serahkan diri. Tidak. Ini tidak mungkin. Nak, pas banget kalian datang. Orang jahat ini sakiti Mama. Cepat bantu Mama hukum mereka. Kamu bukan ibu kami, wanita jahat. Apa? Hah? Bahkan ayah kami saja tidak kenal. Masih mau menipu kami? Aku sudah mengambil rambut kalian. Dan melakukan tes DNA di rumah sakit. Su Qingwanlah ibu kandungku. Kamu cuma palsu. Suruyue, berhentilah berjuang. Kamu sudah kalah. Tidak, aku tidak mungkin kalah darimu. Paman Liu, antarkan dia ke kantor polisi. Baik, Dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Anak-anak, Ibu,